yang akan dijelaskan oleh Ibu Yati, kemudian ada matematika oleh Bapak Latif, dan kemudian ada bahasa Inggris yang akan dijelaskan oleh Ibu Canda Tami. Yang pertama, mari kita langsung saja kepada pelajaran PKN yang akan disampaikan oleh Ibu Yati. Kepada Ibu Yati, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara virtual, atau sebut juga secara daring ya. Setelah minggu kemarin kita istirahat untuk melaksanakan PTS. Tak lupa Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah mengerjakan ulangan PTS-nya yang tengah semesternya, karena sampai saat ini bagi pelajar masih ada beberapa anak yang belum mengerjakan PTS-nya. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada nilainya, mohon maaf aja karena apa yang harus diberikan kalau memang kalian tidak mengikuti PTS. Jadi yang belum, misalkan yang mau mengerjakan PTS-nya, silahkan japri aja mata pelajarannya masing-masing apa yang belum ya. Nah, mudah-mudahan juga Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi yang kian merajalela ya. Ibu tak akan bosan untuk mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu mencuci, selalu jarak, dan selalu memakai masker. Jangan lupa, karena sekarang di Bale Endah kian banyak saja, dan Bale Endah tetap minta. Kemarin juga yang sekolah masih ada yang belum pakai masker. Coba lah ya, sampai kan ya. Jangan lupa pokoknya pakai masker. Nah, sekarang kita mulai ya untuk materi yang kelima, yaitu kesadaran berkonstitusi. Nah, kalian tahu arti konstitusi itu istilahnya itu aturan atau ya, mana misalkan dalam satu permainan olahraga sepak ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti oleh pemainnya, karena kalau tidak diikuti otomatis akan kacau permainan. Nah, begitu juga dalam bernegara. Nah, yang pertama musyawarah mufakat dalam BPUPKI. BPUPKI itu telah Ibu terangkan pada yang lalu-lalu. Bisa kalian ingat-ingat kembali link materi tentang BPUPKI. Pertama, konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Inggris itu artinya berarti hukum dasar. Jadi hukum dasar yang dijadikan pegangan kehidupan bermasyarakat dan pegang mengatur penyelenggaraan pemerintah. Seperti tadi juga seperti dalam permainan itu, permainan sepak bola misalnya, ada aturan-aturan yang dijadikan pegangan baik wasit maupun oleh pemain, ya, apa yang boleh, apa yang tidak. Itu juga dalam bernegara. Jadi perlu ada. Jadi konstitusi merupakan negara. Konstitusi dibedakan dua, itu isi dengan undang-undang dasar negara kita. Konstitusi tersebut
akan dasar Indonesia tahun 5. Disebut konvensi atau aturan dasar yang meskipun tidak tulis tetapi selalu dilaksanakan penyelenggaraan negara. Contohnya pidato Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus. Itu tidak ada aturannya secara tertulis dalam artian bahwa harus setiap tanggal 16 Agustus tahun gitu. Tidak ada, tetapi selalu dilaksanakan oleh kita. Nah, ini misalkan dalam gambarnya ketika yang lalu sebelum Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Soeharto, terus maupun Presiden Habibie itu selalu melaksanakan pidato pertanggungjawaban pada tanggal Agustus. Nah, ini Presiden Jokowi ketika tahun ini 17 ya dengan memakai pakaian adat. Nah, jadi apa saja yang dimuat dalam konstitusi? Pada umumnya suatu konstitusi memuat kesepakatan dasar yang dibuat suatu bangsa yang meliputi 3 hal utama, yaitu tentang tujuan atau cita-cita bersama, 2, aturan atau hukum sebagai landasan pemerintah atau penyelenggaraan negara, 3, untuk negara dan prosedur ketenegaraan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertugas sebagai penjaga konstitusi. Nah, jadi konstitusi itu harus ada yang menjaga apakah konstitusi itu dijalankan atau tidak. Mahkamah Konstitusi. Itu. Nah, jadi konstitusi itu tidak sesuai atau dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, konstitusi atau undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi akan tetap terjaga dengan baik. Nah, itu. Nah, bagaimana yang kedua? B. Perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu jadi perumus konstitusinya itu ya. Nah, untuk kita telah belajar tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dasar negara dilakukan oleh BPUPKI dalam sidangnya yang pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ini telah kita pada materi yang lalu ya, tentang BUPKI. Ini membahas, nah yang membahas tentang rancangan. Terus kedua, sidang BPUPKI kedua berlangsung mulai tanggal 10 sampai 6 Juli 1945. Itu dengan agenda pada tanggal 9 Juli, 10 Juli itu membahas untuk negara. Setelah dibawa oleh Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyudiningrat dan diperkenalkannya anggota baru, sidang dilanjutkan dengan laporan-laporan. Yaitu Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil. Hasil pekerjaannya. Yang pertama, usulan yang masuk mengarah lekas-lekasnya Indonesia Merdeka. Panitia telah menghasilkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan nama Piagam Jakarta ya. Waktu itu udah itu. Tanggal 11 Juli itu ada 3 panitia kecil, yaitu 1 panitia perancang hukum dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, 2 panitia perancang ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga panitia perancang pembelaan tanah air ya yang diketuai oleh Abikusno Cokro Winoto. Rapat pada tanggal 11 Juli ini dimulai pukul 9.20 sampai pukul 5.50. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 5 subuh. Nah, ya. Nah, keesokan harinya yang rapat dipimpin
Esokan harinya itu rapat dipimpin oleh Insinyur Soekarno membahas tentang rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh panitia kecil. Pada tanggal 13 Juli, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain tentang lambang negara, yang kedua negara kesatuan, yang ketiga sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari atas Jaya Diningrat, terus Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan pada panitia penghalus bahasa. Ya kalau mungkin sekarang itu ahli-ahli bahasa ya jadinya. Nah, pada tanggal 14 Juli pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan sebagai ketua, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang menghasilkan pernyataan Indonesia Merdeka dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan batang tubuh undang-undangnya dibahas esokan harinya. Ya. Nah, pada tanggal 15 Juli. Nah, 15 Juli ini selain membahas kelanjutan dari rancangan Undang-Undang Dasar, semua anggota memberikan pendapat, usulan, pandangan-pandangan tentang bentuk negara, presiden dan wakil presidennya, tentu lembaga-lembaga negara, terus pemerintah, warga negara, hak asasi manusia, dan lambang negara atau sebagainya. Dilanjutkan dengan pembahasan si atau batang tubuh. Ya, dan ini sampai semua sidang ya. Nah, ini tergambar dari pidato ketuanya Imam. Nah, menunjukkan bahwa itu berdasarkan kesepakatan suara bulat, jadi semuanya tidak ada yang tidak setuju, jadi semua setuju tentang itu. Gitu. Nah, setelah sidang BPUPKU kedua ditutup, maka tugas BPUPKI dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Untuk selanjutnya, tugas-tugas BPUPKI dibentuklah suatu badan yang diberi nama Dokoritsu Junbi Liankai. Ini kenapa bahasa Jepang? Karena waktu itu kita masih dalam penjajahan Jepang. Ya. Tapi waktu itu sebenarnya Jepang itu telah kalah dengan sekutu. Jadi dalam waktu kekosongan. Nah, yang dalam bahasa Indonesianya itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dibahas dan disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang menjadi bangsa yang berkonstitusi. A, itu sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai dasar hukum, sebagai hukum dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus. Jadi sebagai hukum dasar itu pertama kali ditetapkan oleh pada sidang PPKI ini ya. Sidang PPKI berlangsung dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme yang tinggi. Tercermin dalam sikap kerelaan berkorban, bekerja keras, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan. Dalam sidang 18 Agustus 1945, PPKI berhasil menetapkan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terus memilih Insinyur Soekarno dan sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, terus membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Dalam pengesahan hasil sidang PPKI tersebut, maka Indonesia menjadi suatu negara yang berkonstitusi, negara yang memiliki undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini kemudian diumumkan melalui Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tahun 1946, itu halaman 45 dan 48. Nah, ini juga cuplikan dari jalannya sidang PPKI dalam acara pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, silakan nanti kalian kan diberi linknya ya. Silakan ini baca sendiri kira-kira apa makna dari apa pidato presiden presiden pertama kita ya, udah jadi presiden waktu itu. Perubahan naskah Piagam Jakarta. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan terhadap rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar maupun rancangan batang tubuh atau pasal-pasal pada naskah Piagam Jakarta hasil sidang kedua BPUPKI. Perubahan yang disepakati antara lain sebagai berikut. Nah, ini naskah asli Piagam Jakartanya ya. Nah, ini silahkan nanti juga kalian bisa baca sendiri ya bagaimana isi Piagam Jakarta yang aslinya. Nah, yang ini yang sudah perubahannya itu kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Terus yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Itu asalnya. Kemudian diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti dengan menjadi pasal 29 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu perubahan-perubahan dari Piagam Jakarta. Jadi mungkin karena waktu itu yang merancangnya kebanyakan Muslim, jadi dengan mencantumkan seperti syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi ini karena untuk menjaga keutuhan, jadi diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu jadi bisa dengan segala macam agama ya. Nah, sekarang tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus memiliki susunan dan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang berisi dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh, yaitu pasal-pasal terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Terus penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Nah, ini ya. Nah, sistematika undang-undang. Nah, ini silahkan kalian baca, carilah tentang buku tentang Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau misalkan sekarang kan tidak boleh banyak keluar ya. Jadi silakanlah cari di internet bagaimana isi dari pembukaan, terus isi dari batang tubuhnya ya. Silahkan kalian belajar sendiri, baca sendiri ya untuk lebih jelasnya. Nah, jadi pada saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah mengalami amandemen atau perubahan sebagai upaya penyempurnaan aturan-aturan dasar mengenai tatanan negara. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan pokok kaidah fundamental. Aturan dasar yang mengalami perubahan antara lain adalah tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau dulu sebelum diamandemen pemilihan presiden itu dilakukan oleh wakil rakyat. Jadi berdasarkan keputusan dari MPR dan DPR. Jadi yang putingnya itu yang diambil suaranya itu MPR dan DPR. Tapi untuk sejak diamandemen pemilihan presiden wakil presiden itu langsung oleh rakyat.
Nah, sekarang arti penting Undang-Undang Dasar 45. Aturan-aturan penting dalam kehidupan bersama dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan cita-cita bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dapat terwujud. Ini maksudnya dengan menjalankan konstitusi itu pasti aturan-aturan itu bangsa dan negara dapat berjalan dengan baik ya. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum yang tertinggi dan fundamental. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai sumber bagi hukum-hukum di bawahnya. Segala hukum dan peraturan-peraturan di Indonesia seperti ketetapan MPR, termasuk ketetapan MPR yang mengubah Undang-Undang Dasar, berbagai macam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan-peraturan yang lain harus bersumber dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh bertentangan. Jika suatu perubahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka otomatis peraturan tersebut batal demi hukum. Nah, itu aja mungkin yang Ibu sampaikan untuk saat ini. Nah, silahkan kalian mencari buku pasti ada. Kalau mau boleh ke sini ke perpustakaan atau TBM di SKB ya, bisa pinjam, ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekian saja penjelasan dari Ibu. Nah, terima kasih kalian yang telah mengikuti pembelajaran ini, dan tak lupa selalu Ibu ingatkan selalu menjaga jarak, selalu cuci tangan pakai sabun, dan selalu pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati untuk materinya. Sekarang kita lanjut kepada pelajaran matematika. Semoga teman-teman masih bisa fokus ya, karena pelajaran matematika banyak yang kurang fokus nih. Kepada Bapak Latif, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada host yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di rumah, mudah-mudahan ya sekarang dalam keadaan sehat, walafiat, jaga selalu kesehatannya ya. Kalau keluar rumah, usahakan pakai maskernya, terus jaga jarak juga. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi ya, terkait kemarin udah ada yang PTS ya, sebagian ya. Terus yang sebagian yang belum segera kerjakan karena akan ada rekap nilai nanti. Kalau nilainya masih kosong ya mungkin di raportnya juga nanti akan kosong nilainya. Jadi untuk yang belum mengerjakan tugas dari awal sampai minggu kemarin, saya harap segera mengerjakan karena nanti akan segera direkap nilainya. Oke ya. Untuk hari ini saya di sini sudah membuat link materinya. Nanti kita akan belajar beberapa materi di sini. Ada dari macam-macam bilangan, terus ada KPK juga di sini ya. Nah di sini yang pertama macam-macam bilangan. Bilangan itu ada apa saja. Nah perhatikan di sini ya, perhatikan bilangan berikut. Nah ada bilangan di sini ya, pecahan nih 1/2, 2/4, 2/5, 4/7, 6/5. Nah, bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan, yaitu yang pertama ada pecahan sejati. Nah, pecahan sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut, dan EPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Jadi, nilai pembilangnya itu kurang dari nilai dari penyebutnya. Seperti ini contohnya ya, ada 1/2, 2/5, 4/7. Jadi, angka yang di atas nih pembilang itu akan lebih kecil dari angka penyebut yang di bawah ini.
Untuk yang kedua, untuk bilangan 2/4 bukan bilangan pecahan sejati karena EPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. Nah, pecahan sejati itu EPB-nya harus 1. Sedangkan 2/4 itu EPB-nya 2. EPB itu apa? EPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, nanti akan saya bahas pada minggu depan mungkin. Ini sebagai pengenalannya bahwa EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Cara nyarinya itu kita bagi 2 itu faktornya. Jadi cari angka yang bisa menghasilkan angka 2. Berapa dikali berapa? Ada 1 dikali 2 kan? Berarti ada 2 angka 1 dan angka 2. Kalau 4, misalkan 1 dikali 4 dan 2 dikali 2. Berarti faktor dari 4 itu 1, 2, dan 4. Ada 3 angka. Nah, faktor persekutuan terbesar itu adalah faktor angka yang sama dari angka 2 dan angka 4. Nah, kalau angka 2 faktornya kan cuma 1 dan 2. Kalau angka 4 itu 1, 2, dan 4. Berarti yang samanya itu kan ada angka 1 dan angka 2. Ambil yang terbesarnya. Yang terbesarnya itu angka 2. Jadi EPB-nya itu 2 ya. Jadi EPB dari 2/4 itu bukan 1 tetapi 2. Jadi ini bukan pecahan sejati. Oke ya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pecahan 2/4 adalah pecahan yang ekuivalen atau sama atau senilai dengan 1/2. Sama ya, ini senilai. 1/2 dan 2/4 itu senilai. Terus ada lagi misalkan cara nyarinya ini tinggal dikalikan aja. 1/2, 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4, jadi 2/4. Misalkan kalau dikali 3, berarti 1 kali 3, 3. 2 dikali 3, 6. 3/6. Itu sama nilainya ya. 1/2 sama dengan 3/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, itu sama nilainya. Jadi nilainya adalah 1/2 atau setengah. Oke, bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Ya. Misal 5/100 sama dengan 5%. Ya. Jadi misalkan kalau sebuah perusahaan dia mendapatkan keuntungan 2% per tahunnya, berarti dia itu 2/100 ya. Jadi 2% itu 2/100 dari modal biasanya kalau keuntungan itu. Terus kalau per 1000 ini disebut per mil ya, 5/1000 itu disebut per mil. Kalau per 100%, kalau per 1000 per mil. Oke. Selanjutnya ada pecahan tidak sejati. Kalau pecahan sejati tadi pembilangnya akan lebih kecil dari penyebut. Tapi kalau pecahan sejati, pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Bilangan di atas termasuk bilangan pecahan tidak sejati ya, 6/5 dan 5/2. Ini pecahan tidak sejati karena pembilang lebih besar dari penyebut. Pembilang itu yang di atas ya, nah penyebut itu yang di bawah nih 5. Sama ini kan di atasnya 5, berarti ini pembilangnya 2-nya penyebut. Jadi ini pecahan tidak sejati namanya. Kenapa tidak sejati? Karena ini nanti kalau ini dibagikan akan membentuk sebuah pecahan campuran nantinya. Oke, terus ada bilangan campuran nih. Bilangan campuran yang dimaksud adalah campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan di atas termasuk bilangan campuran adalah 1, 1/2, dan 2, 1/5. 1, 1/2 itu kalau kita kalikan ini, jadi 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3, berarti 3/2. 1, 1/2 itu sama dengan 3/2. Terus 2, 1/5 itu sama dengan 11/5. Tinggal 2 dikali 5, 10 ya. Tambah 1 jadi 11. Jadi 11/5. Nah ini itu adalah pecahan campuran. Ini karena 11 dibagi 5 kan. Nah yang satunya kan nggak bisa dibagi ya. Jadi kan yang bisa dibaginya 10. Jadi 10 dibagi 5 itu 2. Nyisa 1. Jadi 1/5. Jadi 2/1/5. Nah, bilangan campuran bisa dirubah menjadi pecahan biasa dengan cara sebagai berikut nih. Tadi saya sudah jelaskan di atas ya. Ini itu 3/2. Cara nyarinya gimana? Ini cara nyarinya udah ada. Jadi 1 dikali 2 ditambah 1. Satunya ini ya. 1 yang di depan dikali 2 yang di bawah ditambah 1 yang di atas. Jadi 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3/2. Ya. Jadi 2 dikali 5 ditambah 1. 2 kali 5, 10 tambah 1, 11. Jadi 11/5. Jadi ini adalah pecahan campuran. Ini rumusnya ya. Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu adalah ketika ada C, A per B, berarti C-nya dikali B ditambah dengan A ya dibagi B. Penyebutnya tetap tidak berubah.
Oke, selanjutnya ada bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang bentuknya ada koma ya. Yang bilangan itu tersusun dari angka ini. Jadi ada misalkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu angka pokoknya. Misalkan bilangan yang dimaksud bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, 3,6 misalkan. Jadi bilangan desimal itu adalah bilangan yang mengandung perkomaan di belakangnya ya. Nah, bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Pada bilangan 1,25 ya nih. Angka 1 bernilai 1 dikali 1, 1. Angka 2 bernilai 2 dikali 1 per 10 atau 2 per 10. Angka 5 bernilai 1 per 100, jadi 5 per 100. Jadi ini itu kalau kita rubah ke pecahan jadi 1, ininya yang duanya karena puluhan jadi 2 per 10, yang ininya kan ratusan ya, jadi 5 per 100. Itu ya, itu bilangan desimal itu yang misalkan kalau 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu kan 1,5 ya. Berarti itu teh termasuk bilangan desimal 1,5 ya, mengandung koma di belakang. Artinya bilangannya tidak bulat ya. Kalau bulat itu kan cuma 1, 2, 3 itu. Kalau desimal ada komanya 1,2, 2,3 misalkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu bilangan tadi ya. Jadi jenis bilangan itu ini tadi. Jadi dari beberapa bilangan pecahan itu bisa dirubah menjadi beberapa jenis ya. Ada pecahan sejati, artinya pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Ada pecahan tidak sejati, artinya pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Yang ketiga ada bilangan campuran, ya pecahan campuran. Yang keempat ada bilangan desimal. Jadi dari pecahan itu bisa dirubah ke pecahan ke bilangan desimal. Oke, itu tentang pecahan lanjutan dari minggu kemarin. Nah sekarang yang akan kita bahas itu tentang KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Nih, KPK kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ini di sini ya ada daftar 10 kelipatan bilangan berikut secara urut dari terkecil hingga terbesar. Kelipatan yang dimaksud adalah kelipatan bilangan bulat positif. Perhatikan tabel ini ya, tabelnya. Misalkan ada angka dari 1 sampai 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nih, A dikali 1. Kalau dikali 1 kan angkanya tetap ya. Kalau dikali 2 berarti tinggal dikali 2. 1 kali 2 jadi 2. Dijumlahkan dengan angka yang sama ya. Jadi 8 kali 2, 16. Kalau dikali 3 berarti 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Sampai ke 10 ya nih. Nah ini itu ada kelipatannya. Kelipatan 1 itu berarti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jadi ke setiap angka ke depannya selalu ditambah dengan kelipatannya. Kalau 2 berarti ditambah 2 selisihnya. Kalau 3 ditambah 3. Berarti 3 kan ke 6 bedanya 3. 4 ke 8 bedanya 4. 5 ke 10 bedanya 5. Itu kelipatan itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kelipatan dari 10, berarti kan 10, 20, 30, 40. Artinya selalu berkelipatan angka yang ada di soal. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh. Dengan mengamati pola pada tabel di atas ya, tabel 1,13. Di sini ada KPK nih. Carilah KPK-nya 1 dan 3. Cari KPK 2 dan 5. Cari KPK 3 dan 6. Cari KPK 4 dan 7. Cari KPK 3, 4, dan 7. Nah, kalau kelipatan 1 dan 3, berarti kalau kelipatan 3-nya ya, 3, 6, 9, 12, 15. Kelipatan satunya juga sama, pasti akan sama ya. Dari 1 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Nah, ambil yang samanya aja. Jadi kalau satu kan ini ya. Nih. Kalau yang satu ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 3, 3, 6, 9, 12 sampai ke 30. Nah, dari angka 1 dan 3 itu ambil angka yang samanya. Berarti ingat 3 kan di atas ada, di bawah ada, berarti ambil 3. 3 terus 6.
di 3 ada, di 1 ada, berarti 3, 6. Terus ada lagi 9, ada, berarti 9 dan 9. Jadi KPK-nya itu 3, 6, 9 ya. Nah, kelipatannya itu jadi itu 3, 6, 9, 12, dan 15 ini udah pasti ada. Karena 1 itu setiap angka pasti ada di kelipatan 1. Yang kedua ada kelipatan 2 dan 5. Nah, kelipatan 2 dan 5 itu berapa aja? Tinggal lihat di sini. Kalau 2 angkanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, sampai 20. Kalau 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cari angka yang sama. 5 di atas nggak ada. Lanjut, 10. 10 di bawah ada nih, di 5-nya ada. Di 2-nya ada juga, berarti 10 udah jadi kelipatannya. Terus 20 di sini ada, di atas ada. Berarti kelipatannya itu 10 dan 20. Nah, itu kelipatan. Kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, berarti ambil yang terkecilnya nanti. Ya, berarti yang terkecilnya itu adalah 10. Kalau kelipatannya aja, berarti semua harus dituliskan. Ya, mau yang kecil, mau yang terbesar, semua harus dituliskan. Asal dia kelipatannya kelipatan yang sama antara angka 2 dan angka 5. Terus kelipatan yang ketiga, 3 dan 6 ya. Di sini ada 6 dan 12 ini. Ini bisa dilihat juga di tabel yang tadi. Sama caranya, lihat di baris ketiga dan baris ke-6 berarti. Cari nilai yang sama baru tuliskan di sini. Nah, ini ada titik-titiknya, nanti kalau bisa tolong dilanjutkan aja ya. Ini isi jadi ada berapa aja angka yang samanya. Tuh, ini baru kelipatan persekutuan ya, belum ke KPK-nya. Kalau KPK nanti tinggal ambil yang paling kecilnya aja. Kalau ini kan 3, 6, 9, berarti yang terkecil berapa? 3, berarti KPK-nya 3. Ini 10 dan 20, berarti yang terkecilnya berapa? 10, berarti KPK-nya 10. Terus ini 6 dan 12, KPK-nya berapa? 6. Itu ya. Seperti itu cara mencarinya. Itu sekilas tentang KPK, terus tadi ada pecahan juga ya. Terus nanti minggu depan kita akan bahas lebih dalam tentang KPK dan EPB ya. Oke. Selanjutnya di sini ada jarak antara garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, jarak antara garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Di sini itu ada garis L, ada garis M, dan ada garis N. Ya. Gambar yang pertama di sini garis L nih. Ada garis L1, L2, L3, L4. Yang M juga sama ya, ada M1, M2, M3, M4. Terus yang N juga sama ya. Ada garis N1, ada garis N2, itu sama garisnya. Nah, dari gambar yang ketiga, gambar di atas ini, nih 1, 2, 3 ya, dapat disimpulkan ini. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah L1, L2, L3, L4. Kita lihat sejajarnya gimana nih. L1, L2, L3, L4. Katanya garis ini adalah sejajar dengan sumbu X. Kalau sejajar itu berarti kan sama bentuknya ya. Kalau sejajar itu bentuknya sama. Kalau ini vertikal ya kayak gini nih, berarti sama nih kayak gini. Semua sama. Ya. Jadi kalau misalkan dia mendatar seperti ini garisnya, berarti sama ya semua. Sama dengan sumbu X, berarti ini sejajar. Ya. Kalau kita di kelas kan ada jajarannya, jajaran 1, 2, 3 atau baris bangku ya, jajaran bangku. Berarti itu sejajar semua. Jadi bentuknya itu sama kalau sejajar. Oke. Terus yang kedua, ada garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau garis yang sejajar dengan sumbu Y, berarti gambar yang kedua ini. Nih, bentuknya sama dengan sumbu Y ke atas semua. Nih. Berarti ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau yang L ini sejajar dengan sumbu X, kalau yang hijau ini yang M itu sejajar dengan sumbu Y. Oke. Selanjutnya, ada garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis M1, M2, M3, M4. Ya, lihat di sini. Kalau tegak lurus itu berarti dia memotong, saling memotong. Jadi kalau X kan mendatar ya, kalau yang Y-nya, yang M-nya ke atas kan gini.
Berarti ini M1 dan garis X itu saling tegak lurus karena dia saling memotong. Terus tegak lurus itu biasanya cirinya itu adalah di sini akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Ini kan ini ya, kalau kita hitung sudutnya ini pasti akan membentuk sudut siku-siku. Jadi M1 dan garis X itu sejajar, tegak lurus. Terus M2 dan X itu tegak lurus. M3 dan X tegak lurus ya. Oke, terus selanjutnya ada garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti yang L1 ini sama saling memotong nih. Yang L1-nya ke pinggir, yang Y-nya ke atas. Seperti ini kan saling memotong ya. Di sini membentuk sudut 90 derajat juga. Jadi L1, L2, L3, dan 4 itu saling memotong dengan sumbu Y atau dia tegak lurus. Oke. Selanjutnya, ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau yang N, dia memotong kedua garisnya. Kalau tadi kan yang M dan L cuma memotong satu garis ya. Yang M memotong sumbu X, yang L memotong sumbu Y. Nah, kalau yang N ini memotong kedua garisnya. Dia memotong di X dan memotong di Y. Karena bentuknya seperti ini nih. Jadi N memotongnya, X-nya dapat, Y-nya dapat, dia saling memotong di sumbu X, N2 juga saling memotong di sumbu X dan sumbu Y. Jadi itu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, ada 3 ya. Berarti yang pertama ada saling sejajar, ya. Yang kedua ada tegak lurus, yang ketiga ada memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau sejajar berarti bentuknya pasti sama kalau sejajar. Kalau tegak lurus bentuknya akan saling memotong. Kalau yang ini ya memotong sumbu X dan sumbu Y berarti dia memotong kedua sumbunya. Kalau tadi kan cuma yang tegak lurus cuma memotong satu sumbu. Kalau yang ini memotong kedua sumbu Y dan sumbu X seperti itu. Ya, ini ada 3 nih. Terus perhatikan gambar di bawah ya. Apakah masih ada garis yang melalui titik A 3,-5 tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, berapa banyak garis lain yang melalui titik ini ya, tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Boleh di rumah nanti dicoba. Ini ada gak nih garis yang lain yang bisa memotong di A 3,-5 di titik yang ini? Ya, ada garis yang bisa di titik ini, dia tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Berarti dia tidak lurus ke atas dan tidak lurus ke pinggir. Berarti harus sama dengan L yang ini ya. Bentuknya tidak memotong. Boleh memotongnya seperti ini ke sini. Sama. Berarti dia tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Terus kalau ada berapa garis lagi yang bisa melewati sumbu yang ini? Nah, nanti bisa dicoba di rumah ya. Coba aja nanti kira-kira ada gak? Nah, tuh ya. Oke, selanjutnya di sini ada berikut garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak saling tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada 2 garis yang sejajar katanya. Garis M dan garis N. Garis M dan garis N itu sejajar, tetapi dia tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi MN itu sejajar ya, bentuknya sama. Kalau sejajar gini dia tidak akan saling berpotongan, tapi dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Artinya dia tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Tidak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, itu posisi garis terhadap sumbu. Intinya ada 3 ya tadi, saling sejajar, saling tegak lurus, dan saling memotong. Nah, di sini ada contoh ya. Ini ada 6 contoh. Yang pertama, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Yang kedua, gambarlah garis M yang tegak lurus ada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Oke, di sini saya sudah ada jawabannya ya. Di sini saya kasih langsung jawabannya. Ada di bawah. Nah, ini jawaban untuk nomor 1. Tadi, gambarlah garis L yang tegak lurus dengan sumbu X, katanya, kan di soalnya ya.
dan berada 5 satuan ke sebelah kanan dari sumbu Y. Yang pertama langkahnya kita cari dulu jaraknya ya. Jarak 5 satuan dari sumbu Y-nya. Berarti kan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ke kanan? Karena disuruhnya kan berada di sebelah kanan dari sumbu Y. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini titiknya. Nah, setelah sini kita lihat soalnya dia harus tegak lurus dengan sumbu X. Berarti tinggal garis. Kalau tegak lurus kan saling memotong ya. Tinggal tarik garis aja nih. Ini seperti sumbu Y ke bawah. Tarik. Udah seperti itu. Itu nomor 1 kejawab. Jadi garis L itu seperti ini gambarnya. Dia berada 5 jarak dari sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Oke. Yang kedua, garis M yang tegak lurus dengan sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Dia berada di bawah dan dengan jaraknya 4. Berarti dari sini 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ya, titiknya di angka negatif 4. Terus dia tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti dia harus sejajar dengan sumbu X ya. Nanti dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti itu. Yang ketiga, garis tersebut tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Soalnya apa nomor 3? Kita lihat. Jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Berarti 4,5 dan 4,-5. Yang satu di atas, yang satunya di bawah. Berarti dia akan tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, tegak lurus sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Oke. 4,5 dan 4,-5 ya. Oke, selanjutnya garis K yang melalui titik P -3,-5 yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Iya. Tinggal garis aja nih titiknya, tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi titik ini bisa digaris dari manapun, terserah mau ke atas, mau ke pinggir, mau ke sini, mau ke sana, boleh. Tapi ada syaratnya, dia tidak boleh sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi gambarnya ke sini atau ke sini nanti ya, terserah. Yaitu tentang posisi yang kelima dan keenam nanti bisa dipahami sendiri di rumah. Nih, dia memotong L dan M, sementara sumbu X dan sumbu Y tidak tegak lurus. Bagaimanakah posisi garis yang terhadap garis M? Ya, boleh dibaca aja di rumah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang persamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Di sini sudah ada pengertiannya. Jadi, persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Ya. Kalau persamaan kuadrat itu, pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya seperti ini. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Keterangan A dan B-nya adalah koefisien, dan A-nya tidak boleh 0 ya. A dan B-nya koefisien nih. Koefisien itu bebas angkanya ya. Jadi angkanya itu bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Terus yang X adalah variabel dan C adalah konstanta. Konstanta itu bilangan ya, bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau X itu variabel ya. Variabel itu ada banyak, tidak hanya X, ada Y, ada Z, ada M, tergantung kita mau pakai variabel yang mana. Tapi yang paling umum adalah biasanya variabelnya X. Yang paling umum X itu X, Y, dan Z biasanya yang paling umum. Tapi kebanyakan yang dipakai itu adalah X. Jadi itu ya. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat dari variabelnya yang paling tinggi itu adalah 2 kalau persamaan kuadrat. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis persamaan kuadrat di sini nih. Udah ada 3 ya, ada 4.
Jadi secara umum persamaan kuadrat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1, ya. Jadi nilai koefisien A-nya adalah 1. Jadi X pangkat 2. Kenapa di sini kan katanya A-nya 1, tapi kenapa nggak ada? Nah, karena 1X ya, 1X di sini. 1X itu artinya 1 dikali X. Kalau 1 dikali X itu berarti nilainya akan tetap ya. Berapapun angka yang ketika dikalikan 1, nilainya akan selalu sama dengan bilangan itu sendiri. Kalau 1 dikali 2 kan 2, 1 kali 3, 3. Berarti kalau 1 dikali X pangkat 2 akan X pangkat 2 ya. Udah, angka satunya tidak ditulis di sini. Jadi ini persamaan kuadrat biasa ya. X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Berarti di sini A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2 ya. Terus variabelnya X. Yang kedua, ada persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B-nya adalah 0. Contohnya seperti ini. X pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. B-nya 0. Kalau 0 dikali dengan angka berapapun kan nilainya 0 ya. Nggak akan ada. Berarti dia tidak akan ditulis di persamaan ini. Yang 3X ini tidak akan ditulis di persamaan yang kuadrat murni. Berarti X pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi sini kan harusnya ada 0X kan. Karena 0X itu dikalikan 0, nggak ada nilainya, ya udah, nggak perlu ditulis. Tinggal X pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, ada persamaan kuadrat tak lengkap. Di sini adalah persamaan kuadrat yang tidak memiliki konstanta atau nilai C-nya sama dengan 0. Jadi, persamaannya seperti ini, X pangkat 2 ditambah 3X. Cuma ada variabelnya aja. Ada A-nya 1 dan B-nya 3. Berarti X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 0 kan harusnya. Karena C-nya 0, 0 itu tidak, kalau dijumlahkan tidak berpengaruh apa-apa. Jadi X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 0. Jadi yang C-nya tidak ditulis di sini. Ini adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Oke, yang keempat, ada persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Berikut contohnya. 4X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Ini ya, di bilangan rasional itu bilangan yang bisa dihitung ya, bukan bilangan imajiner. Kalau ada rasional, ada irasional, ada imajiner nanti bilangan itu. Tapi ini bilangan irasional ya, bilangan yang biasanya kita gunakan di sehari-hari. 4X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Misalkan mau diganti sama angka 2, 2X pangkat 2 ditambah 1X ditambah 5 sama dengan 0. Misalkan mau diganti dengan angka berapapun boleh. Yang penting di sini ada X pangkat 2, ada X, dan ada bilangannya aja. Ya, di sini pangkat tertinggi diikuti dengan pangkatnya 1, diikuti dengan tidak memiliki variabel. Itu persamaan kuadrat itu seperti itu. Ada pangkat tertinggi dulu, diurutkan ya, pangkat 2, terus pangkat 1 ini nggak ada X-nya. Jadi harus mengurut nanti bilangannya. Kalau menuliskan persamaan kuadrat atau persamaan yang lainnya. Ya, intinya itu ada 4 persamaan kuadrat ya yang bisa kita gunakan nanti. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan? Cara menentukan itu cara menghitungnya. Bagaimana? Yang pertama ada faktorisasi. Faktorisasi itu adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya jika kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadrat. Artinya kamu membuat perkalian 2 buah persamaan linear. Misalkan contoh ya, AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. B adalah hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan suku ke-2. Berarti penjumlahan antara nanti ya suku ke-1 dan suku ke-2. Ya ini nih. Suku ke-1, ini suku ke-2. Terus C adalah hasil perkalian antara suku ke-1 dan C itu perkalian dari suku ke-1 dan suku ke-2. Langsung aja ke contoh biar gak pusing. Di sini bentuk persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Bentuk faktorisasinya adalah X ditambah 3 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Kenapa bentuknya seperti ini? Lihat,
Ini difaktorkan kan, X dikali X, berarti X dikali X pangkat 2, terus 5X. Tadi B itu adalah penjumlahan dari suku ke-1 dan suku ke-2. Cari ya, angka yang bisa yang dijumlahkan nilainya itu 5. Berarti kan 3 ditambah 2. Terus yang C, cari perkalian antara suku 1 dan suku ke-2. Terus cari juga angkanya itu yang bisa menghasilkan 6. 3 dikali 2 kan 6. 3 tambah 2, 5. Berarti udah yang faktorisasinya X ditambah 3 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Akarnya itu X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 2. Kalau kita keluarkan ya ini kan bentuknya jadi positif ya. Keluarkan dari kurung bentuknya akan menjadi negatif. Yang ini faktornya berapa? Berarti cari angka ya. Kalau dijumlahkan jadi hasilnya 0, kalau dikalikan hasilnya negatif 9. Berarti kan 3 dan 3 ya. 3 dikali 3 negatif 9, negatif 3 ditambah 3 itu 0. Berarti faktornya itu X kurangi 3, X ditambah 3. Dengan akarnya itu X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3 dari sini. Ini jadi positif, ini jadi negatif kalau kita keluarkan. Ini agak pusing ya kalau dijelaskan seperti ini, harus ada prakteknya. Nanti bisa lihat ya di sumber lain, misalkan di YouTube, cara nyari pemfaktorannya gimana. Biasanya suka ada langkah-langkahnya di sana yang bentuknya ditulis satu-satu ya. Kalau ini kan bentuknya sudah jadi mungkin akan lumayan sulit kalau dipahami. Oke, selanjutnya melengkapkan kuadrat sempurna ya. Misalkan di sini ada AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Bisa kamu jabarkan menjadi seperti berikut. Jadi X tambah P pangkat 2 sama dengan Q. Contoh di sini ya, X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 tambah 8X tambah 6 sama dengan 0. Oh ini 8 ya harusnya bukan 5. Jadi di sini X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan negatif 6. Jadi 6 ini pindah ke kanan jadi negatif. Terus X pangkat 2 tambah 8X-nya ini supaya 6-nya ini hilang ya, yang negatifnya. Tambahin 16. Jadi X tambah 4 pangkat 2. Nah ini kenapa ada tambah 16 di sebelah kirinya? Karena ini supaya bisa dibuat seperti ini. Bisa difaktorkan seperti ini. X ditambah 4 pangkat 2. Seperti ini ya. Kita mau bentuk, dari bentuk seperti ini, kita mau bentuk seperti ini. Nah ini caranya seperti ini. Jadi X kuadrat tambah 8X tambah 16. Ya, jadi ini kan kalau dikalikan 4 kali 4, 16. 4 ditambah 4, 8. Berarti X tambah 4 pangkat 2 sama dengan 10. 10 ini dari mana? Dari ini. Negatif 6 ditambah 16, 10. Berarti X tambah 4-nya sama dengan akar dari 10. Karena ini pangkatnya kuadrat. Kuadrat itu kan lawannya itu akar. Jadi kalau ini kuadratnya hilang, berarti yang sebelah kanannya berubah menjadi akar. Jadi X-nya itu adalah akar 10 dikurangi 4, atau X-nya negatif akar 10 dikurangi 4. Oke ya. Selanjutnya satu lagi di sini ada menggunakan rumus ABC. Ya, adapun persamaan rumusnya ada sebagai berikut. Jadi X ya sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4 AC dikurangi 2A. Perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Diketahui A-nya itu 1 ya. A-nya 1 dari sini. A-nya 1. B-nya negatif 4. C-nya negatif 5. Substitusikan A, B, dan C ke persamaan A, B, C. Berarti ke sini substitusikan. Berarti negatif B-nya diganti dengan negatif. B-nya ganti dengan negatif 4. Berarti negatif dari negatif 4 ditambah. B-nya kan negatif 4 ya. Ganti. B ganti dengan negatif 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya itu 1 dari sini A-nya 1 terus C-nya negatif 5 berarti 4 dikali 1 dikali negatif 5 dibagi 2A kan ini ya 2A berarti 2 dikali 1 ini tinggal kalikan negatif dikali negatif itu positif berarti positif 4 ditambah akar dari 4 pangkat 2 itu 16. Berarti 16 dikurangi 20 ya. 4 kali 1 kan 4.
4 dikali negatif 5, positif 20. 20 ditambah 16 itu 36. Jadi 4 ditambah akar 36 dibagi 2. 2 itu dari 2 dikali 1. Hasilnya adalah 4. Ini yang ke 1 ya, nanti ada 2. 4 tambah akar 36 per 2. Jadi yang ini hasilnya 5, yang ini hasilnya 1. Ini kan penjumlahan ya. Ini dijumlahkan dulu, yang ini dikurangi. Kalau ini kan dijumlahkan. 4 ditambah akar 36 dibagi 2. Ini 4-nya dibagi 2 kan jadi 2. Ini akar 36 itu kan 6. 6 dibagi 2 itu kan 3 ya. Berarti 2 ditambah 3, 5. Terus ini negatif, ini sama ya seperti ini perhitungannya. Cuma yang ini kan buat ditambah nih di sininya. Kalau ini dikurang, kenapa tambah dan kurang? Karena di sininya plus minus. Berarti kurang. 4 dibagi 2 kan 2. 2 dikurangi 6 bagi 2, 3. Berarti 4 dari 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Jadi akarnya itu nanti adalah 5 dan negatif 1 ya akarnya. Itu cara mencarinya, ada faktorisasi, ada melengkapkan kode sempurna, dan ada menggunakan rumus ABC. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin minggu depan akan saya kasih contoh dan latihannya. Untuk minggu sekarang saya tidak akan memberikan latihan, karena banyak tugas juga ya yang belum dikerjakan. Saya nunggu dulu tugas yang kemarin yang belum dikerjakan. Nanti kalau tugasnya sudah semua direkap ya, sudah direkap maksud saya. Nanti mungkin minggu depan kita akan ke latihan soal lagi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya pada hari ini. Tadi dari mulai KPK, terus ada pecahan ya, ada pecahan sejati, pecahan tak sejati, pecahan campuran, dan sebagainya. Terus tadi ada di yang pecahan itu kan ada yang belum diisi ya KPK-nya, kelipatannya. Nanti untuk kelas 7 boleh itu dicoba diisi latihannya. Cuma ada 4 tadi kalau nggak salah. Terus yang persamaan garis ya, yang garis tadi. Yang kelas 8 boleh juga dicoba, ada latihannya tadi. Terus yang kelas 3 mungkin minggu depan kita akan mencoba latihannya. Kalau untuk minggu sekarang saya tidak akan mengasih soal, saya nunggu dulu tugas-tugas yang kemarin masuk sampai direkap dulu, baru nanti dikasih soal di minggu depan ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materinya kepada Bapak Latif. Mengingatkan kepada anak-anak jangan lupa komen di kolom komentar ya untuk absensinya. Sekarang kita lanjutkan kepada pelajaran yang terakhir yaitu bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Ibu Chandra Tami. Kepada Ibu Chandra Tami, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, welcome back to English class. Selamat datang kembali ya di kelas bahasa Inggris. Setelah seminggu kemarin kita libur karena melaksanakan midterm assessment atau PTS. Terima kasih pada yang sudah mengerjakan PTS. Tapi masih ada yang belum, saya tunggu ya. Karena untuk penilaian kalian di raport juga nanti. Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang this is the material for today. The first is about personal pronoun. The second is about modals. So today we will learn about two modals. The first is can and the second is will. Jadi kita akan belajar tentang can and will. And the last we will learn about parts of speech. Tapi today's material is about grammar. Jadi pembelajaran hari ini mengenai tata bahasa. Jadi saya harap for those of you
watch this video, please pay attention for class 7, 8, and 9 because this material is very important. Jadi materi ini sangat penting. This is the basic of how you make sentence. Jadi ini dasarnya dari kalian akan membuat sebuah kalimat. Ya, jadi perhatikan materi ini walaupun materi personal pronoun is for class 7, modals buat kelas 8, and parts of speech buat kelas 9, tapi semuanya perhatikan karena memang materi ini penting, nanti akan kita pelajari lagi. Oke, pertama, the first I will explain about parts of speech. Ya. Parts of speech itu bisa kita artikan sebagai bagian dari sebuah kalimat yang berarti dia bisa disebut juga kelas kata. Jadi dalam bahasa Inggris, in English we have 8 classes, ya, 8 word classes. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 8 kelas kata di sini, ya. And every word classes has different function. Jadi setiap kelas kata itu mempunyai fungsinya masing-masing dalam suatu kalimat, ya. Mungkin kalian bingung, Bu, ini kata apa? Jadi dalam bahasa Inggris itu ada kata benda, kata sifat, kata kerja, dan yang lain sebagainya. Semuanya terbagi menjadi 8. The first is about noun, or in Indonesia it means kata benda. The second is pronoun. In bahasa it means kata ganti. The third is verb atau kata kerja. The fourth is adjective, kata sifat. The fifth is adverb, kata keterangan. The sixth is preposition, atau kata depan. The seventh is conjunction, atau kata hubung atau kata sambung, kita bisa bilang. And the last is interjection, atau kita bisa bilang kata seru. Ya. Okay, we will start first for noun or kata benda. Bukan noun tapi noun, ya, atau kata benda. Di sini kata benda. Kata benda itu apa sih? Kata benda itu ditujukan kalau kita mau menyebutkan manusia. Di sini ada yang manusia itu berarti kita menyebutkan nama seseorang misalnya, ya. Atau kita juga menyebutkan hewan juga termasuk kata benda, benda atau tempat, ya. Nah, itu adalah noun. Di sini noun itu di suatu kalimat pasti selalu ada saja karena memang perannya cukup besar di sini, ya. Nanti kalian perhatikan, kita lihat contohnya. Oke, di sini macam-macam noun itu banyak, ya. Ada countable, ada uncountable noun, ada proper and common noun, ada abstract and concrete noun, and the last is collective noun. Nah, yang pertama, countable and uncountable noun. Nah, di sini kita belajar ada kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Contoh kata benda yang bisa dihitung di sini ada book, buku, car, mobil, foot, kaki, mountain, pegunungan, dan tree, pohon. Misalnya buku jumlahnya ada 5, mobil jumlahnya ada 2, pegunungan jumlahnya ada 5, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa dihitung, ya. Second is uncountable noun. Nah, ini kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, bahasa Inggris atau English tidak bisa dihitung. Happiness atau kebahagiaan tidak bisa dihitung, hanya kalian bisa rasakan. Meat tidak bisa dihitung, meat itu daging. Dia bisa dihitung kalau menggunakan takaran. Misalnya 1 kilo daging, a kilo of meat, baru bisa, ya. Milk atau susu, susu juga suatu benda yang tidak bisa dihitung karena dia bersifat liquid atau cairan, bisa kita hitung kalau menggunakan takaran. Misalnya a glass of milk. Ada contohnya lagi yaitu snow atau salju. Salju juga tidak bisa dihitung. Di sini ada common and proper noun, ya. Common itu bersifat umum, kalau proper itu bersifat spesifik. Contoh di sini ada country, negara. Ini kurang satu, ya, maaf. Ada desert, ada size. Nah, itu bersifat umum. Negara bisa di mana aja, ya. Desert, padang pasir bisa di mana juga, ya. Dan di sini ada proper noun. Nah, ini baru spesifik. Misalnya negara Indonesia. Padang pasir misalnya di Sahara. Ilmuwan di sini misalnya Albert
Einstein. Nah, ini spesifik nama orangnya langsung. Next ada abstract noun and concrete noun. Kalau abstrak itu berarti dia tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan, bisa ide, perasaan, sifat, dan lain sebagainya. Misalnya, idea, honesty, imagination atau imajinasi, kindness, baikan, love atau cinta. Kalau konkret itu bisa kita lihat wujudnya. Misalnya, cheese, keju, desk, table, man, pria ya atau laki-laki, sugar, gula, water atau air. Nah, ini ada lagi collective noun, yaitu nama kelompok. Nah, berarti ini kalau collective noun itu biasanya digunakan untuk kelompok atau kumpulan, misalnya kelas. Namanya kelas itu berarti kelas, berarti dia ada sekelompok orang yang ada dalam satu kelas. Deer, kenapa deer? Karena biasanya itu rusa itu hewan yang suka berkelompok atau berkerumun. Couple itu pasangan, pasti tidak mungkin sendiri ya. Furniture itu berarti furniture itu bisa di dalamnya ada lemari dan lain sebagainya, dia tidak mungkin sendiri ya. Dan staff juga pegawai sama dia sekelompok orang tidak mungkin sendiri. Contohnya kita lihat di kalimat he just bought a car. Yang mana di sini kata bendanya car ya. Dia baru saja membeli sebuah mobil. He decided to stop eating meat to lose weight. Dia memutuskan untuk memakan daging untuk menurunkan berat badan. Di sini kata bendanya adalah meat. Oke, itu adalah tentang noun. Selanjutnya kita akan belajar tentang pronoun atau kata ganti. Kapan kita menggunakan kata ganti? Kata ganti itu digunakan kalau kita mau menghindarkan repetisi atau pengulangan. Dalam suatu kalimat misalnya ada seperti ini. Nama saya Canda Tami. Canda Tami lahir di Bandung. Canda Tami suka menonton film. Nah, kata Canda Tami di sini adalah kata benda. Tapi dia terus diulang di kalimat berikutnya. Oleh karena itu, kita menghindari pengulangan tersebut, maka harus menggunakan kata ganti. Jadi, Canda Tami di sini harus diganti dengan kata ganti. Misalnya, Canda Tami, dia adalah Canda Tami. Canda Tami kita ganti pakai dia. Nah, dia itu adalah kata ganti. Dia lahir di Bandung. Dia suka menonton film. Nah, supaya menghindari repetisi atau pengulangan di kalimat-kalimat selanjutnya. Di sini pronoun juga banyak ya macamnya. Kita bahas saja sekilas. Ada personal, demonstratif, atau interrogatif, ada relatif, indefinite, refleksif, intensif, dan resiprokal. Nah, di sini personal pronoun ada I, you, we, they, he, she, it ya. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti ya. Saya, you, kamu. Namanya kamu tidak hanya perseorangan, tetapi kalau misalnya di ruangan itu kepada kamu-kamunya di situ ada 10 orang, berarti tertujunya kepada banyak orang juga. We, kita atau kami ya. They, mereka. She itu dia tapi untuk perempuan. Kalau he juga dia, tapi untuk laki-laki. It juga sama dia, tapi dia untuk merujuknya ke hewan atau benda mati. Ya. Next ada demonstratif pronoun, itu menunjukkan jumlah dan jarak. Nah, di sini ada this, that, these, dan those. This itu ini, that itu. This, misalnya this itu digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat. Misalnya, nah ini saya pegang HP, this is my phone, ini HP saya, berarti jarak bendanya dekat, ada di dekat saya. Kalau jauh misalnya, saya simpan HP-nya di tempat yang jauh, that is my phone, itu HP saya, berarti dia itu disimpannya di tempat yang jauh. This dan those juga sama, this dengan this ini, kalau this sebagai subjek, this sebagai objek, kalau that sebagai subjek, dan those sebagai objek ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjutnya ya. Interrogatif pronoun ini untuk mengajukan pertanyaan ada who, what, which, whom, whose ya. Siapa, apa, yang mana, punya siapa, whom juga siapa tapi dia ke objek ya. Who dan whom mempunyai arti yang sama yang artinya siapa. Whose punya siapa. Next ada relative pronoun. Ini untuk membentuk relative clause, nanti saja kita bahasnya kalau kalian sudah ada sesuai kelasnya ya. Who, which, whom, whose, dan that juga. Ada indefinite pronoun, yaitu ada
Another, yang lainnya anything, everything, none, someone. Segalanya. Non itu berarti tidak ada ya. Someone berarti seseorang. Refleksif pronoun untuk menyatakan. Nah ini. Menerima subjek, menerima aksi dari verb. Misalnya di sini nanti kita akan bahas lagi. Myself, saya sendiri. Yourself, kamu sendiri. Ourselves, kita. Themselves, mereka sendiri. Herself, dia sendiri. Intensive pronoun. Nah ini bentuk kata ganti digunakan untuk memberikan penekanan. Nah, penekanannya di sini misalnya contohnya lihat di kalimat ini. I myself promise to do this task. Nah, ini contoh intensif pronoun. Dia memberikan penekanan kepada kata benda. I myself. Saya sendiri berjanji untuk menyelesaikan tugas. Jadi selain ada subjek, dia juga ada yang sebagai noun di sini, tapi dia juga menggunakan kata ganti untuk menegaskan, memberikan penekanan. Ada reciprocal pronoun. Nah, ini ketika subjek melakukan aksi terhadap satu sama lain, misalnya each other, satu sama lain, ya, one another. Nah, ini tadi yang kita udah bahas, this is your cake, ya. Ini kuemu. Kalau ini berarti benarnya dekat, ya. Friends help each other. Teman membantu satu sama lain. Nah, itu pronoun atau kata ganti. Tadi sudah dijelaskan fungsinya untuk menghindari repetisi atau pengulangan dalam suatu kalimat. Next ada verb atau kata kerja. Di sini kata kerja itu menunjukkan tindakan dari subjek. Subjek di sini itu pelakunya ya, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Kata kerja juga ada beberapa, ada transitif dan intransitif, ada regular dan irregular, ada action and stative, ada finite and non-finite, ada linking verb and causative verb. Di sini transitive verb dan intransitive verb. Nah, di sini kita nanti bahas saja. Selanjutnya, pokoknya verb itu namanya kata kerja, dia menunjukkan suatu kegiatan atau aktivitas ya. Regular dan irregular di sini perbedaannya adalah perubahan dari bentuknya. Form nanti juga akan kita bahas ya. Namanya ada kata kerja, ada accept, menerima, bake, memanggang atau membakar, decide, memutuskan, ada feel, merasakan. Nah, itu juga kata kerja ya. Nah, action verb. Action verb itu lebih ke menekankan sesuatu kegiatan atau aksi itu sedang sesuatunya terjadi. Misalnya, kayak kita makan, nah kita melakukan kegiatan yang makan. Grow, tumbuh, manusia tumbuh menjadi lebih tinggi lagi, itu action verb juga. Jump, jika kalian melompat, berarti kalian melakukan aksi ya. Run, berlari, atau bekerja. Next ada stative verb ya. Ada finite verb juga, ini nanti akan kita bahas finite dan non-finite. Ada juga linking verb ya. Juga nanti akan kita bahas dan causative verb. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tapi yang perlu kalian ingat adalah basicnya bahwa verb itu kata kerja berarti suatu kata yang menunjukkan tindakan atau kegiatan. Apapun itu, misalnya kayak merasakan, datang, sampai, membeli, memukul, menunjukkan, itu adalah kata kerja atau verb ya. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Next ada adjective atau kata sifat. Kata sifat ini digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun. Untuk menerangkan kata benda atau kata ganti. Kata sifat itu kalau menerangkan bisa dia berupa sifat, karakter, atau bisa juga dia berupa karakteristiknya, bisa berupa warna, sifat seseorang, misalnya, atau ciri khas seseorang, itu merupakan kata sifat. Misalnya di sini contohnya, Vina is a beautiful girl. Vina adalah gadis yang cantik. Di sini kita lihat mana nounnya adalah girl, gadis. Nah, ini untuk menerangkan noun ini, kita deskripsikan apa yang menjadi ciri khas dari Vina. Misalnya, beautiful atau cantik. Di sini, beautiful ini masuk ke adjective. Atau, I'm not angry with you. Saya tidak marah padamu. Marah di sini termasuk kepada kata sifat. Ya. Karena dia sini menerangkan siapa yang tidak marahnya? Saya. Menunjukkan untuk menerangkan noun. Tapi
Marah juga bisa menjadi kata kerja, tergantung pada konteks kalimatnya sendiri ya. Next itu ada adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan banyak, ada keterangan waktu, lebih awal, baru-baru ini, early, recently, yesterday, kemarin, now, sekarang, tonight, malam ini. Manner atau cara, misalnya fast, cepat, keras, dengan pelan-pelan, dengan lembut, atau dengan cepat. Ada juga adverb of degree, modality, nanti akan kita bahas nanti ya. Frekuensi. Nah, ini frekuensi seperti selalu, daily, sehari-hari, often, sering, sometimes, kadang-kadang, nanti akan bahas pertemuan selanjutnya. Ada keterangan tempat, adverb of place, away, away itu berarti jauh ya, behind di belakang, here di sini, nearby berarti dekat ya, dekat-dekat sini, somewhere di mana. Ada juga adverb of focus ya, yang nanti akan kita jelaskan nanti. Misalnya di sini ada contohnya, they made by change yesterday. Di sini yang merupakan adverb-nya adalah yesterday, berarti adverb of time. Mereka bertemu tidak sengaja kemarin. Atau juga bisa he is not here, dia tidak di sini. Here di sini juga merupakan adverb ya. Next ada preposition atau kata depan. Nah, preposition itu untuk menerangkan verb, noun, atau adjective. Preposition juga banyak, ada preposition time, place, movement, manner, purpose, ataupun quantity or measure. Ya. Di sini kalau kita preposition, kata depan ada after, before. After, before juga sebenarnya termasuk conjunction ya, tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa bahasa Inggris itu bisa berubah katanya menjadi entah dia kata kerja ataupun kata sifat, tergantung konteks kalimatnya, tetapi nanti akan ada sedikit perubahan ya. Nah, di sini misalnya ada contoh preposition of place, ada both di atas ya, at, in, on, di. Nanti kita bahas ini punya arti yang sama tapi berbeda, under di bawah ya. Ada juga di sini for, untuk ya, with, dengan, on di atas. Nah, misalnya di sini, is she sleeping on the floor bed for my back? Ya, apakah tidur di lantai buruk punggung saya? Kenapa pakai on? Karena is sleeping on the floor. On itu digunakan untuk sesuatu yang menempel langsung. Namanya tertidur, kalian pasti menempel langsung. Misalnya kalian tidur pasti menempel langsung pada lantai. Makanya menggunakan kata on ya. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya. Next ada conjunction atau kata hubung. Ini digunakan untuk menyambungkan sebuah kata ataupun klausa, kalimat, ataupun paragraf juga. Ini banyak ya, ada and, dan, tetapi, but, nor, yet. Ada titik-titik and, either, or ya. Ada juga rather than. Ada di sini tadi seperti yang di atas tadi ada after juga, after, before, because, also. Nah, itu juga conjunction yang tadi ada di atas, preposition nanti akan kita bahas selanjutnya. Contoh, nah di sini, I like that car, but I don't have enough money to buy it. Nah, di sini but digunakan untuk menyambungkan kedua kalimat sebagai kata sambung. Ya. Next ada interjection atau kata seru. Nah, ini ucapan pendek untuk mengungkapkan emosi. Kadang-kadang kata seru yang kita gunakan juga ada yang ada artinya, ada juga yang tidak ada artinya. Misalnya, alas, he failed. Alas di sini artinya sayangnya, dia gagal. Sayang di sini maksudnya ya menyayangkan gitu. Sayang banget dia gagal. Atau kalian kalau misalnya manggil teman nih, oi, look at me. Oi di sini nggak ada artinya ya, tapi dia sebagai kata seruan. Oi, look at me. Oi, lihat saya. Atau kalau kalian kesakitan, ouch, oh. Nah, itu masuknya kata seru. Nah, itu dia tadi sekilas tentang parts of speech. Nanti akan kita dalami di materi selanjutnya ya. Next, ada pronouns. Nah, ini dia yang akan kita pelajari. Mulai dari personal pronoun atau kata ganti ya. Nah, personal pronoun, kata ganti untuk
orang, hewan, benda, atau hal-hal yang spesifik. Nah, yang akan kita pelajari adalah subjek, objek, dan posesif ya. 3 dulu ini saja karena nanti kalau dipelajari semuanya kalian akan pusing. Nah, di sini juga number jumlahnya ada singular yang berarti tunggal, plural atau jamak. Di sini person ada first person, second person, dan third person. Apa bedanya? Nah, sebelum kita jelasin tabel ini, kita lihat dulu. Nah, di sini first person adalah sudut pandang. Kalau kita membicarakan diri sendiri, kita sebagai pembicara. Seperti saya sedang berbicara, maka saya adalah I. Ya, saya. Tapi sendiri, berarti dia bentuknya singular. First person singular. Kalau pluralnya adalah we. We di sini adalah kita atau kami. Namanya kita atau kami berarti termasuk kamu orangnya sendiri yang sedang berbicara di dalamnya. Jadi kalau we itu, kaliannya sendiri terlibat, bukan orang lain. Kalian dan teman-teman kalian itu berarti we. Kalau mereka itu berarti orang lain, berarti they. Nah, di sini contohnya, I am Kurnia. I am a teacher and also writer. Saya Kurnia. Saya seorang guru dan juga seorang penulis. Nah, di sini dia orang yang berbicaranya. Next ada second person, ini point of view kalau kita mau merujuk kepada pendengar atau pembaca, audience. Nah, ini adalah orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara. Nah, sekarang saya sedang berbicara dengan siapa? Kalian. Kalian di sini adalah posisinya second person, orang yang mendengarkan. Saya first person adalah orang yang berbicaranya. Nah, di sini second person itu bisa juga kita pakai yaitu you, yaitu kamu ya. Your and yours ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Be ready. I will pick you up at 7. You have to wear the red dress that I bought yesterday. Nah, di sini be ready. Saya akan siap-siap. Saya akan menjemput kamu jam 7. Nah, di sini you itu adalah seseorang yang dia ajak. Ini berarti dia second person. Next, ada third person. Nah, ini sering digunakan ya. Kalau misalnya kita baca-baca buku atau novel ya. Di sini third person itu biasanya hampir mencakup semua subjek ya. Ada I, we, they, he, she, it, semuanya masuk ya. Di sini they brought them their food and medicine supply because they had ran out. Mereka membawa makanan mereka dan persediaan obat karena sudah habis. Nah, di sini they di sini posisinya adalah mereka. Kalau namanya kita membicarakan mereka berarti orang lain. Kalian tidak ada di dalam situnya. Orang lain. Maka menggunakannya they. Jadi bedanya they dengan we itu ya. Kalian tidak terlibat di dalamnya. Nah, di sini itu tadi first, second, and third person. Kita lihat di sini ada subjektif, objektif, dan posesif. Subjektif, lihat ada di sini I, you, we, they, he, she, it. I di sini first person, you second person, bisa singular, bisa plural. Kalau you di sananya ada satu orang berarti singular, kalau you-nya kalian merujuk kepada sekelompok orang berarti dia plural ya. Third person ada he, she, it. Kalau singular atau tunggal berarti dia, she, he, dan it. Laki-laki, perempuan, dia yang merujuk pada benda atau hewan. They, mereka itu plural karena mereka jumlahnya pasti banyak, tidak mungkin satu ya. Kalau satu jumlahnya mungkin dia lebih spesifik, lebih ke she atau he. Kita lihat dulu sini apa sih subjek, objek ya. Nah, di sini subjek. Sering kalian lihat kalau dalam suatu kalimat ada, kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan. Itu pola kalimat dalam bahasa Indonesia. But in English we have formula subject, object, and adverb ya. Nah, di sini kita akan bahas subjek dulu. Apa itu subjek? Subjek itu adalah
pelakunya. Kalau dalam kalimat itu orang yang melakukannya. Dalam suatu kalimat di sini bisa aja I, you, they, he, she, it ya. Di sini ada contohnya, misalnya I don't know what to say now. Di sini siapa subjeknya? I. Saya tidak tahu saya harus bilang apa sekarang. Pelakunya siapa? I, saya sendiri. Misalnya lagi, he doesn't understand anything about you, right? Dia tidak mengerti apapun tentang kamu, betul? Nah, di sini siapa pelakunya? Dia. Ini yang namakan subjek ya. We count our life on you. Kita berhutang nyawa pada kamu. Nah, ini siapa pelakunya? We, kita atau kami. Nah, itu contoh subjek ya. Tapi karena kalian subjek juga, namanya subjek tidak mungkin seseorang ya, bisa juga dia beberapa orang, banyak juga ya. Nah, kalian sering terkecoh nih misalnya. Kayak di sini nih, you and me are meant to be together. Kamu dan aku takdirkan untuk bersama. Di sini bukan menggunakan me, karena you and me ini posisinya sebagai subjek ya, bukan sebagai objek. Kalian pelakunya. Berarti bukan you and me. Kalau me di sini itu adalah objek. Berarti harusnya you and I are meant to be together. Misalnya seperti ini juga. Sarah and Fanny are walking to the zoo. Nah, Sarah dan Fanny di sini adalah subjek. Keduanya adalah subjek. Sarah dan Fanny kalau kita ganti pakai kata ganti bisa menjadi apa? They ya, karena mereka posisinya orang lain ya. Nah, di sini itu adalah subjek. Next, ada juga objek, pronoun atau objek ya. Nah, kalau kalian tadi lihat subjek itu namanya pelaku, kalau objek itu dia korban perilakunya yang dituju oleh subjek. Di sini contohnya, nah di sini ada Annabelle never call me in the morning. Annabelle tidak pernah memanggil saya di pagi hari. Di sini subjeknya adalah Annabelle. Objeknya adalah me. Pelakunya Annabelle, pelakunya adalah me. Atau misalnya lagi, di sini ada just tell her if that you're alright. She's very worried about you. Nah, di sini her di sini adalah sebagai objek ya. Subjeknya mana? She di sini ya. Nah, itu tadi objek. Posesif itu menunjukkan kepemilikan di sini. Nah, tapi biasanya posesif karena kita akan belajarnya posisi pronoun, posesif juga ada posesif adjektif. Kalau posesif pronoun dia didahului oleh noun. Misalnya di sini ada your car is parked right beside theirs. Nah, mobil kamu diparkir tepat di sebelah mereka. Di sini kata bendanya adalah car, yang menunjukkan posesifnya itu adalah your ya. Nah, misalnya di sini ada, nah ini, my home is beside theirs. Rumah saya di samping mereka. Contoh posesif pronoun ya. The slipper are hers. Hers juga sama menunjukkan posesif pronoun. This heart will always be yours. Be yours, yours di sini juga menunjukkan kepemilikan atau posesif pronoun. Kita lihat lebih jelasnya di tabel di sini ya. Nah, I sebagai subjek, kalau sebagai objek berubah menjadi me. Kalau you tetap ya. She berubah menjadi her. He berubah menjadi him. It tetap menjadi it ya. Sedangkan we berubah menjadi us. You tetap, kalau they menjadi them. Jadi ketika subjek menjadi objek, dia bentuknya berubah ya. Dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau kepemilikan, misalnya ada I jadi mine. You, yours. She, hers. He, his. It lupa saya tulis menjadi its ya. Tambah S di belakangnya. We menjadi ours. You menjadi yours. Dan they menjadi theirs ya. Belakangnya pakai S karena dia menunjukkan kepemilikan.
Nah, itu tadi tentang personal pronoun. The last is about modals. Modals itu banyak ya. Ya, macamnya nih seperti ada yang di sini ada will, shall, might, may, should, had, better, ought to, dan lain sebagainya. Tapi because you are still in the 8th grade, karena kalian masih kelas 8, kita akan belajar dulu tentang can and will ya. Ini ada can. Can itu artinya bisa, dapat, mampu. Ya. Di sini kita jelaskan fungsi can apa aja sih selain daripada arti yang tadi. Pertama, menyatakan kemampuan. I can cook very well. Saya bisa memasak dengan baik. Atau menyatakan juga kemungkinan, possibility. Bisa ya. I can call you if you have finished my work. Aku bisa menelponmu jika pekerjaanku sudah selesai. Bisa juga menyatakan izin ya. You can watch TV after doing your homework. Kamu bisa atau boleh menonton TV setelah menyelesaikan PR. You can borrow my novel tomorrow morning. You can borrow my novel tomorrow morning. Kamu bisa atau boleh meminjam novelku besok pagi. Nah, itu kalau izin. Terakhir ada menyatakan permohonan yang sopan ya. Can I use your phone? Bolehkah saya memakai teleponmu? Pakai can. Terakhir ada will ya. Will itu artinya akan atau mau kalau dalam bahasa Indonesia. Kita lihat fungsinya apa saja. Will digunakan untuk menyatakan suatu rencana atau plan. I will go to Manado. Saya akan pergi ke Manado. Will you come to my party? Akankah kamu datang ke pestaku? Nah, itu untuk rencana. Kedua, digunakan untuk menyatakan kemauan atau willingness. I will help you. I will lend you the book. Nah, ini kemauan. Saya akan membantumu. Saya akan meminjamimu buku. The last, this is digunakan for prediction. Ya, untuk menggunakan perkiraan atau prediksi. Misalnya, if it rains tonight, I will not come. Jika nanti malam hujan, aku tidak akan datang. Nah, ini prediksi. Juga bisa, my parents will buy a new house if they have sold the old house. Ya. Orang tua saya akan membeli rumah baru jika mereka sudah menjual rumah tua. Will di sini nyatakan sebagai prediksi. Perlu kalian catat bahwa sesudah kata will hanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh pakai akhiran SES dan lain sebagainya ya. Karena sudah ada modals. Modals di sini kita lihat fungsinya adalah sebagai kata kerja bantu auxiliary verbs. Namun auxiliary verbs-nya mereka memiliki arti ya. Nah, itu tadi tentang modals ya. Sudah selesai. This is a assignment for you ya. Don't forget to do it ya. Ini nggak lama. You have 5 question ya. Hanya ada 5 pertanyaan. Coba kalian isi. Jangan sampai salah pilih kelas karena di sini soalnya berbeda-beda. Okay. This is the end of my explanation. Thank you for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Chandra untuk materinya. Hari ini pembelajaran daring telah selesai dilaksanakan. Kita lanjut lagi minggu depan. Terima kasih kepada anak-anak yang telah meluangkan waktunya untuk pembelajaran daring hari ini. Semoga tetap sehat selalu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.